Ya, kita memasuki hari kedua di minggu kedua, tentunya bulan April yang setelah kita lihat dari beberapa kejadian terakhir, memang relatif agak sedikit reda ya. Kepanikan yang sebelumnya sempat terjadi saat diumumkan tarif resipokal, bahkan sempat terjadi juga dengan gap down kemarin, ternyata memang sedikit pulih. Nah, cuman masalahnya apakah pemulihan yang betul-betul konsisten atau hanya bersifat sementara? Ini dia ulasannya. So, ada satu hal yang cukup bisa dibilang ini mungkin menjadi sentimen yang akan menetap untuk beberapa waktu ke depan, setidaknya sampai tanggal 9 April. Ini persis dengan apa yang kemarin kita bahas ya. Nah, kemungkinan ini kabar terburuk untuk kita semua, yaitu kaitannya dengan tidak akan ada penundaan dengan tarif resipokal. Jadi agenda utamanya adalah diberlakukan sesuai dengan tanggal pelaksanaan yang ditargetkan tanggal 9 April. Kemudian ini berarti mencetuskan dengan apa yang sudah diumumkan minggu lalu, kaitannya dengan tarif yang ada dua ya, ada tarif dasar 10% dan itu sudah berlaku sejak tanggal 5 April, kemudian tanggal berikutnya adalah tanggal 9 April yang akan kita tunggu-tunggu kaitannya dengan resipokal. Satu sisi sempat terjadi kehebohan di market dan membuat market kecenderungannya pulih atau rebound dengan sangat cepat terjadi pada indeks saham dan juga emas tentunya, karena kaitannya dengan ketenangan ataupun kestabilan di pasar saham tentunya akan mendorong harga emas kembali stabil. Nah, cuman masalahnya ternyata kabar tersebut itu dinyatakan hoax atau kabar palsu. Ya, sempat beredar kabar bahwa tarif resipokal itu kemungkinan bisa saja ditunda sampai 90 hari ke depan. Harusnya itu kabar bagus dan itu menenangkan market. Tapi ternyata pernyataan 10 menit kemudian ada pernyataan dari Trump ya, yang mengatakan bahwa informasi tersebut palsu dan tidak berdasar. Nah, jadi alhasil yang terjadi adalah ya berbalik lagi dengan tekanan turun yang sempat bertahan beberapa waktu lamanya. Nah, cuman kalau kita lihat secara agregat, secara keseluruhan tentunya rebound di pasar indeks saham relatif menunjukkan adanya ketenangan atau relatif ya cooling down dari apa yang terjadi dalam satu minggu terakhir. Nah, terkait hubungan dengan Jepang dan China, Trump mengatakan bahwa sebaiknya Jepang membuka diri atau dengan kata lain mungkin terkait dengan sistem ataupun kesepakatan apapun yang terjadi harus dibuka. Secara ekonomi itu yang ditujukan oleh Trump. Nah, ini kaitannya dengan kekuatan atau penguatan mata uang sebelum-sebelumnya dan dikategorikan sebagai manipulator. Ya, ini mungkin akan mencegah atau menahan untuk sementara waktu penguatan yen terhadap US dollar, sehingga kalau kita lihat dalam 1 atau 2 hari terakhir ini USD Japanese Yen mengalami rebound. Ya, saya rasa ini ada sedikit pengaruhnya juga dengan posisi US Treasury dan juga mengalami rebound ya. Tapi secara umum justru apa yang diumumkan dari resipokal Trump itu justru mengikis ataupun mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga dari BOJ. Nah, jadi untuk sementara waktu mungkin kita belum akan melihat penurunan lebih lanjut dari USD Japanese Yen. Di sisi lain, terkait dengan tarif sendiri, menurut Trump mereka bisa permanen, bisa juga sesuai dengan hasil diskusi atau penegosiasi. Nah, khususnya untuk China, Trump berkaca kepada status waktu jilid pertama di 2017-2021, dia mengatakan kala itu bisa dibilang hampir mencapai kesepakatan dengan China. Nah, cuman masalahnya, apakah itu akan berlaku untuk tahun ini? Karena jelas dari apa yang dilakukan oleh China terkait dengan tarif yang diberlakukan oleh Amerika terhadap China, akhirnya China pun bersikeras untuk melawan. Bukan menerima, tapi melawan. Bahkan tidak terkesan dengan adanya negosiasi. So, inilah timeline yang saya punya terkait dengan apa yang terjadi pada Amerika dan China kaitannya dengan kebijakan tarif terbaru, dan aksi balasan, aksi saling mengancam pun saat ini sudah terjadi. Oke, timeline pertama yang kita lihat dari sejak bulan Januari saat terjadinya ataupun sudah lantiknya Trump di 20 Januari yang lalu. Langsung tancap gas dengan kebijakan tarif yang diumumkan kali itu. 25% untuk Kanada dan Meksiko, tapi dipending atau di delay yang harusnya berlaku di tanggal 3 atau 4 Februarinya ternyata di delay. Beda cerita dengan China yang ternyata begitu diumumkan akan berlaku 4 Februari betul-betul langsung berlaku di hari itu juga. Nah, nggak lama kemudian ternyata kita dapatkan China pun memberlakukan tarif balasan. Retaliation-nya langsung sesuai dengan angka yang dicetuskan oleh Amerika terhadap China, yaitu 10%. Dan itu berlaku hanya berselang 1 minggu. Ya, jadi 4 Februari yang diberlakukan terhadap China, lalu kemudian China membalas untuk berlaku Amerika itu di tanggal 10 Februari. Nah, bulan berikutnya ternyata kebijakan tarif juga ditambahin lagi 10% untuk China dan itu berlaku bulan Maret. Ternyata selang beberapa lama pun China kembali memberlakukan tarif balasan besarnya sama 10%. Dan terakhir kemarin, minggu lalu kita sempat dapatkan tarif resipokal untuk China itu cukup besar 34%, sehingga total
kita bisa bilang itu adalah totalnya sebesar 54% untuk China. Dan tebak, ternyata selisih 1 hari, China pun langsung mengumumkan tarif balasan 34% yang akan berlaku 10 April, 1 hari setelah 9 April yang diberlakukan atau dicanangkan oleh Amerika. Jadi saya rasa ini yang membuat semakin kisruh, dan juga kita sempat lihat tekanan di pasar saham dan termasuk ya profit taking pada emasnya. Ini kaitannya dengan kondisi berikutnya, ternyata tadi malam pun juga Amerika, dalam ini Donald Trump mengancam kepada Amerika kalau dia atau kalau mereka tidak mencabut tarif 34% balasan tersebut, maka Amerika akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 50%. Wow, semakin seru. Dan apakah China menyerah? Ternyata tidak. China justru melanjutkan dengan serangan balasan bahwa mereka pun tidak segan-segan untuk memberlakukan kebijakan yang sama dengan, saya tidak mendapatkan nominalnya apakah 50% juga ataupun berapa, tapi yang jelas ini aksi balasan yang akan menunjukkan ketegangan kedua negara akan semakin menaik. Jadi saya rasa dalam 1 atau 2 hari ke depan pun, sampai tanggal 9 atau tanggal 10, kita mungkin harus mencermati apa yang terjadi pada Amerika dan China. Kalau ternyata kebijakan resiprokal diberlakukan langsung di tanggal 9 April, termasuk tambahan yang diancamkan oleh Amerika terhadap China, maka kemungkinan kita juga akan lihat hal yang serupa di tanggal 10 Aprilnya dari China terhadap Amerika. Nah, ini yang kemungkinan akan tetap menjadi ancaman serius untuk pasar saham global, termasuk juga mungkin sentimen global yang saat ini semakin terbuka untuk melihat dari kacamata lain, yaitu perlambatan ekonomi. Nah, tentunya ini akan menjadi tanda-tanda bahaya atau sinyal-sinyal bahaya. So, agenda-agenda penting yang perlu Anda catat di sini dalam 1 minggu ke depan atau dalam hari ini sampai ke akhir pekan. Tolong dicatat bahwa di tanggal 9 April dan juga 10 April tentunya dari China, ini katanya dengan tarif resiprokal yang akan diberlakukan dan kemungkinan akan sesuai agenda. Tidak ada penundaan. Dan itu yang disampaikan oleh Donald Trump, tidak ada sama sekali penundaan, bahkan tidak ada agenda untuk menghapus. Jadi kita tinggal tunggu saja teman-teman, diberlakukan, lalu kemudian ada negosiasi, lalu kemudian nantinya apakah kesimpulannya akan dikurangi atau ditunda atau bagaimana. Nah, tapi di sisi lain, sebelum agenda 9 April tersebut, tentunya ada keluhan ataupun bahkan demonstrasi di Amerika sana, termasuk desakan dari Kamar Dagang Amerika sendiri. Ini kaitannya dengan rencana resiprokal yang diberlakukan, sehingga dikhawatirkan akan cenderung menekan kepada sentimen bisnis ya, dan akhirnya Kamar Dagang mempertimbangkan untuk memberlakukan atau bahkan menggugat secara hukum terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh Trump dan berupaya untuk memblokir kebijakan tersebut supaya tidak berlaku tentunya. Cuman apakah ini akan menjadi agenda yang bisa dibilang memblokir, betul-betul memblokir sehingga akhirnya terjadi penundaan, atau justru akan semakin kuat alasan Trump untuk memberlakukan 9 April. Jadi 1 atau 2 hari ya saya rasa cukup ya untuk hari ini, dan sampai besok kita akan coba tinjau, karena berarti 9 April di waktu Amerika, kemudian itu beralih pas peralihan hari, dan itu berarti di tanggal 10 April waktu Indonesia. Jadi kurang lebih di hari Kamis dini hari kemungkinan itu sudah akan diberlakukan. Kemudian yang tak kalah menarik adalah kaitannya dengan geopolitik, kaitannya dengan Iran Amerika. Seperti kita ketahui bahwa Amerika mengancam kalau misalkan ternyata Iran tidak mempertimbangkan kesepakatan nuklir, maka ancamannya adalah Amerika ataupun bahkan Israel itu akan menyerang fasilitas nuklir Iran. Jadi kita akan lihat ke depan ini juga akan menjadikan faktor tambahan dari geopolitik. Nah, tentunya menurut Iran, kalau misalkan ternyata pertemuan ini lancar, maka akan ada pertemuan berikutnya untuk lebih, ya bisa dibilang lebih detail. Tapi kalau misalkan tidak lancar, artinya tidak terjadi kesepakatan apapun, maka kemungkinan agak sulit untuk diharapkan terjadinya kesepakatan kedua negara. Oke, kemudian ini adalah peringatan dari Budi. Lembaga Pemeringkat mengatakan ada kecenderungan sentimen global, sentimen yang ditunjukkan dari tingkat kepercayaan bisnis global cenderung mengalami anjlok ataupun penurunan sangat drastis. Ini kaitannya setelah pengumuman tarif resiprokal dan juga balasan dari China. Jadi semakin ada munculnya ketegangan dagang antara kedua negara tersebut, justru menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran baru, persis dengan apa yang terjadi pada jilid pertama perang dagang antara Amerika dan China di tahun 2017. Nah, jadi di sini menurut survei Moody, ini adalah keempat kalinya survei menunjukkan ada angka ataupun tanggapan yang kecenderungannya didominasi oleh tanggapan negatif daripada tanggapan positif dari kebijakan tarif tersebut. Dan Anda bisa lihat di tabel ataupun di grafik di sini, sejak financial crisis global, kemudian pandemi COVID-19, dan juga kendala ataupun ada gejolak penembakan Amerika 2 tahun yang lalu, termasuk juga yang saat ini terjadi adalah global trade war.
Jadi 4 poin di situ menunjukkan gejala-gejala mengarah kepada sentimen negatif dan itu dikhawatirkan akan mengarah kepada resesi. Jadi saya rasa inilah yang akan menjadi topik utama para pelaku pasar termasuk bank sentral untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk dari perlambatan ekonomi. Ya, saya rasa kita masih punya waktu 3 bulan ke depan untuk meninjau lebih lanjut data GDP dari Amerika ataupun dengan data GDP kawasan lain. Oke, berarti fokus minggu ini saya rasa setelah kita cek lagi economic calendar, saya sepakat bahwa minggu ini semua akan menunggu data inflasi dari China dan Amerika dan itu baru dimulai tanggal 10 April. Jadi mau tidak mau hari ini termasuk kemarin dan juga besok kita tidak akan melihat data ekonomi Amerika yang signifikan sehingga saya agak ragu kalau misalkan market nanti malam akan survive. Walaupun sebetulnya catatannya gini, dengan kondisi seperti yang sekarang terjadi, maka fokus market adalah perkembangan negosiasi ataupun perkembangan tarif. Ya, itu termasuk tuntutan dari Kamar Dagang Amerika tadi ya, sebelum diberlakukannya tarif resiprokal 9 April, termasuk balasan dari China di tanggal 10 April. So, saran saya, teman-teman hati-hati dengan sentimen market yang mungkin masih bergejolak, walaupun terjadi rebound cooling down yang tercipta di indeks saham kemarin dan termasuk hari ini, saya rasa ini belum menandakan semua selesai. Jadi ada kekhawatiran tertentu bahwa saat kebijakan tarif itu diberlakukan, maka kita akan lihat ketegangan demi ketegangan itu akan kembali meningkat. Dan untuk sementara waktu, saya rasa dolar akan menjadi primadona untuk saat ini. Sampai at least kita dapatkan setelah kebijakan resiprokal ataupun balasan dari China itu diberlakukan. Kemudian tentunya kita akan lihat dengan data inflasi ataupun dengan data GDP dari Inggris.